Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita, channel edukasi online, teman-teman. Kali ini saya mau membahas tentang candlestick lagi ya, double candlestick lebih tepatnya. Saya mau mengulas ini sedikit tentang twister, teman-teman ya. Banyak teman-teman yang masih bingung twister itu apa. Ini akan saya jabarkan lebih jelas. Dan kali ini saya lebih menitik beratkan pada twister yang top, teman-teman ya, karena ada contoh di chart, nanti sekalian akan saya praktekkan, akan saya perlihatkan ke teman-teman ya. Nah, secara definisi twister sendiri merupakan pola candlestick yang dibentuk oleh dua candle dengan ciri khas memiliki nilai yang sama high atau low dari dua candle tersebut ya. Bisa dicek di gambar ini, teman-teman ya. Bisa jadi nilai yang sama adalah nilai close dan open atau nilai shadow ya. Tanda tanya ini cukup mudah, teman-teman ya. Untuk twister top kita bisa lihat dia memiliki banyak shadow yang hampir sama ya, walaupun mungkin bodinya mereka nggak sama, tapi intinya panjang shadow yang agak panjang hampir sama ya. Untuk twister top sendiri itu sebenarnya kenapa shadownya itu harus sama, karena satu posisinya shadow yang sama pada twister top itu berarti dia sempat menyentuh area resisten pada candle sebelumnya dan dia berbalik untuk turun ya. Bisa dipahami dari sini ya. Nah, untuk twister sendiri memang jarang muncul, teman-teman, tapi teman-teman bisa mengidentifikasi ya perubahan tren dari pola twister tersebut. Nah, karena merupakan pola candle reversal ya, twister kadangkala juga berbentuk dua inverted hammer. Dan untuk twister top sendiri ini sebenarnya merupakan candle bearish, teman-teman ya, karena kemunculannya merupakan pertanda pergerakan harga akan menurun. Biasanya pola candle ini muncul ketika harga sudah terlalu jenuh beli, teman-teman, atau overbook dan terletak di puncak tren. Bisa dilihat di gambar ini ya, bisa dilihat. Dan untuk ciri-ciri yang bisa dikenali dari twister top ini sendiri, teman-teman, yang pertama terdiri dari dua candle ya. Jadi syaratnya untuk twister top adalah harus terdiri dari dua candle ya. Itu twister top ini juga dinamakan double candle karena terdiri dari formasi dua candle terus didahului uptrend, teman-teman ya, didahului uptrend, yaitu candle hijau. Candle pertama berwarna hijau, atau bisa kadang para trader memakai candle berwarna putih, bisa. Yang penting candle pertama syaratnya harus hijau. Terus candle yang kedua harus berwarna merah atau bearish, candle bearish, atau bisa juga kadang trader pakai warna hitam, bisa ya. Yang penting yang perlu diingat, candle pertama warnanya hijau, candle kedua warnanya hitam atau merah ya. Nah, terus ini syaratnya yang harus tercapai adalah ujung ekor bagian atas keduanya rata atau sama. Nah, disinilah area resisten tersentuh ya, pada persis di ujung, terus harga berbalik, teman-teman ya. Makanya kenapa dia meninggalkan ekor, karena kembali lagi kita kepada pembahasan support dan resisten ya. Ketika harga sudah tidak mampu menjebol support atau resisten, harga akan berbalik. Begitu juga dengan pengertian dari twister top ini, teman-teman ya. Untuk pengaplikasinya bisa kalian lihat ini ya. Ini ada twister top, bisa kalian lihat ya. Dan untuk bodinya nggak harus sama, teman-teman ya. Untuk bodinya nggak harus sama. Untuk rule entry-nya, yang pertama adalah ketika harga sudah mencapai titik jenuh beli, teman-teman ya, atau overbook ya, maka kita amati bentuk candle, teman-teman. Kita amati bentuk candle, apa dia confirm twister top atau tidak ya. Jika menurut twister top dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas, teman-teman ya, jadi kita harus siap-siap untuk open selling ya. Untuk open selling, untuk penempatannya, penempatan TP dan SL nya nanti saya jelaskan di chart ya. Terus gunakan indikator pembantu, teman-teman ya. Jadi kita paling tidak kita membuat
trading itu lebih valid teman-teman ya. Jadi kita tidak terpaku pada satu indikator, jadi pakai indikator pembantu teman-teman ya. Apakah harga sudah mencapai overbought atau juga teman-teman bisa memakai support dan resisten seperti yang saya jelaskan dulu di pembahasan sebelumnya ya. Tapi jika belum ada yang belum mengetahui tentang gimana pembahasan support dan resisten, bisa kalian coba di atas ini ya. Saya membahas support dan resisten di situ ya. Jadi jika pada garis resisten muncul pola seperti itu, maka confirm entry sell ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Jika masih bingung, akan saya aplikasikan langsung bentar lagi di chat ya. Sampai ketemu di chat. Kita langsung masuk di chat teman-teman ya. Kita langsung masuk di chat, kita langsung mengaplikasikan twist stop. Nah, ini kita fokus di pair NZD Jepang Yen teman-teman ya. Kita fokus di pair NZD Jepang Yen. Kita coba cari pola candlestick twist stop. Nah ini saya lihat sih ada peluang teman-teman ya. Kenapa? Ini saya melihat ada twist stop di sini. Bisa kalian lihat. Nah, seperti ini. Ya, twist stop. Ya. Kita lihat ini ada shadow-nya. Ini ada shadow, terus ada body candle. Ya. Untuk shadow kita lihat dia menyisir. Nah, sesuai penjelasan tadi, syarat-syarat pertama adalah harus ada candle uptrend. Ini ya syarat pertama ya, candle uptrend. Yang kedua, harus ada candle downtrend atau candle bearish. Ini yang kedua. Ya. Terus syarat yang ketiga, ekornya harus sama atau hampir sama panjangnya candle bullish dan bearish. Bisa dilihat ini untuk ekornya. Dia panjangnya hampir sama teman-teman ya. Bentar. Untuk ekornya panjangnya hampir sama. Ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Bisa dipahami. Sangat mudah teman-teman. Nah, ini begitu harga sudah membentuk, sudah fix membentuk twister top. Nah, ini harga langsung turun. Ya. Harga langsung turun teman-teman. Kalau harga langsung turun ini teman-teman juga berarti harus yakin bahwa ini mempunyai akurasi yang lumayan tinggi teman-teman ya. Dan kenapa ini saya yakin dia akan masih akan terus turun lagi, karena saya juga di sini menemukan indikasi pola terjadinya pattern head and shoulder teman-teman ya. Ini bahu, ini kepala, ini bahu lagi. Nah, kemungkinan dia akan bentuk seperti ini. Dia akan turun sampai ke sini ya, sampai turun ke sini kemungkinan ya. Jika ada yang masih bingung apa itu pola head and shoulder, nanti akan saya bahas lagi di konten-konten berikutnya ya. Nah, sangat mudah teman-teman ya. Di sini kita juga bisa langsung mengenali nih, ini ada pola twister, dan sebagai konfirmasi teman-teman juga bisa pakai stokastik ya. Yang seperti yang saya jabarkan dulu, kita bisa memakai stokastik. Nah, di sini kita bisa lihat pola twister terbentuk, stokastik pun juga confirm ya. Ini confirm twister, ini confirm stokastik. Teman-teman bisa melakukan sell ya. Cukup mudah teman-teman ya, cukup mudah. Nah, bagaimana kita menentukan stop loss dan take profitnya? Nah, untuk menentukan stop loss dan take profit cukup mudah juga teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak usah bingung. Kalau untuk stop lossnya sebentar, kalau untuk stop lossnya sendiri kita bisa taruh stop lossnya persis di atas shadow. Nah, di sini kita bisa taruh stop loss. Nah, untuk take profitnya cari area support terdekat teman-teman ya. Cari area support terdekat. Kita cari area support terdekat, berarti kemungkinan dia akan turun sampai sini. Ini TP ya.
Untuk SL-nya tadi di sini. Ini SL. Dia akan turun nanti sampai kemungkinan sampai ke sini. Ya, cukup mudah teman-teman ya, cukup mudah. Dan teman-teman juga bisa mencoba di pair lain ya, bisa mencoba di pair lain. Dan untuk sebenarnya untuk twistor top sendiri ini sebenarnya kalau kita mau masuk lebih jauh, dia sebenarnya pola double top loh teman-teman ya. Kalau kita jeli dia membentuk double top. Kalau kita masuk di time frame lebih kecil. Coba kita akan masuk di time frame H1 teman-teman ya. Coba kita masuk time frame H1. Nah, ini di sini. Nah, sesuai dengan apa yang saya bilang, dia membentuk double top. Ya, 1 2 dia langsung turun. Nah, untuk pembahasan double top sendiri nanti akan kita bahas di konten-konten berikutnya teman-teman ya. Jadi stay tune di channel saya, channel edukasi online. Nah, cukup mudah teman-teman ya, cukup mudah. Dan teman-teman perlu mempelajarinya terus menerus ya, terus dilatih, dan saya yakin teman-teman akan bisa. Ya, patut jadi catatan teman-teman ya. Jadi untuk pola twister top ini sendiri sebenarnya dia jauh lebih valid jika dipakai di time frame besar seperti daily atau weekly ya. Jadi teman-teman fokus saja di time frame besar ya. Bisa sih sebenarnya kita pakai di time frame kecil, tapi untuk probability-nya jauh lebih kecil ya. Kalau untuk time frame besar, saya yakin probabilitasnya lebih besar juga teman-teman ya. Jadi fokus di time frame besar dan cari pola-pola ini ya. Sampai di sini dulu pembahasan tentang twister top dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar teman-teman ya, supaya saya bisa bantu jawab. Nanti yang belum subscribe silakan subscribe, dan sekalian nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari saya dan update-update video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit